Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bapak Sarip di video pembelajaran fikih kelas 7. Materi kali ini berjudul tentang kedudukan air dalam bersuci. Sebelum mulai, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk dan dengarkanlah di tempat nyaman penjelasan dari Bapak. Yuk kita mulai penjelasan materi kali ini. 1. Air sebagai alat bersuci. Tahukah kamu terbagi menjadi berapa bagian air untuk bersuci? Alat yang paling utama untuk bersuci adalah air. Namun tidak semua air dapat digunakan sebagai alat bersuci. Untuk mengetahui air yang dapat digunakan bersuci, maka kita harus mengetahui air ditinjau dari pembagiannya dan ditinjau dari segi hukum bangunannya. Ayo kita pahami perbedaan masing-masing dengan mencermati ayat-ayat dan hadis di bawah ini. Kedua, air ditinjau dari pembagiannya. Secara garis besar, alat yang digunakan untuk taharah ada dua macam, yaitu air dan benda-benda selain air atau benda padat. Air merupakan alat taharah yang utama. Meskipun demikian, tidak semua air dapat kita gunakan untuk taharah. Air suci dan menyucikan. Air hujan adalah air yang berasal dari uap air laut, kemudian membentuk awan, dan pada ketinggian tertentu akan membentuk kristal es, lalu berubah menjadi butiran air, dan jatuh lagi ke bumi. Dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 11 yang artinya Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu. Yang kedua, air dari mata air. Air dari mata air adalah air tanah yang keluar dengan sendirinya ke permukaan tanah yang tidak terpengaruh musim. Contoh air pada mata air sungai Berantas. Yang ketiga, air laut adalah air yang berada di samudra. Air laut dapat digunakan untuk bersuci. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu, ia berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, kami berlayar mengarungi lautan dan hanya membawa sedikit air. Jadi kami menggunakannya untuk berwudu. Kami akan mengalami dahaga. Bolehkah kami berwudu dengan air laut?" Rasulullah SAW menjawab dalam hadis yang artinya air laut itu suci dan bangkai yang terdapat di dalamnya halal dimakan. Yang keempat, air sungai. Air sungai adalah air yang mengalir di sepanjang sungai secara terus-menerus. Contoh, air pada aliran sungai Solo, Berantas, Citarum, dan masih banyak yang lainnya. Kalau di daerah kita yaitu Sungai Nagara. Yang kelima, air sumur. Air sumur adalah air yang terdapat pada lubang atau galian dengan kedalaman tertentu. Seperti hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, dan Nasai yang artinya sesungguhnya air sumur bid'ah adalah suci, tidak dapat dinajiskan oleh sesuatu apapun. Yang keenam, air es, air salju. Air es atau air salju adalah air yang berasal dari butiran uap air berwarna putih yang membeku di udara dan jatuh ke bumi akibat temperatur udara di daerah itu berada di bawah titik beku. Yang ketujuh, air embun. Air embun adalah air yang berasal dari uap yang menjadi titik-titik air. Contoh, butiran air yang terdapat ada di daunan. Air suci tetapi tidak menyucikan. Air suci yang tidak mensucikan atau air tahir gairu mutahhir, yaitu air suci tetapi tidak menyucikan, yakni air yang halal diminum tetapi tidak sah jika untuk bersuci. Air ini sekalipun suci tetapi tidak dapat dipergunakan untuk menghilangkan hadas. Termasuk dalam kategori air ini adalah air suci yang tercampur benda-benda suci lain dan bilang nama airnya secara mutlak.
Contoh air suci tetapi tidak menyucikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah air buah-buahan atau air kelapa. Yang kedua, air yang dikeluarkan dari pepohonan nira. Yang ketiga, air suci yang tercampur benda-benda suci lain, yaitu air teh dan air kopi. Air mutanajis, yaitu air yang terkena najis. Air ini tidak halal untuk diminum dan tidak sah apabila digunakan untuk bersuci. Air semacam ini tidak dapat digunakan untuk taharah, baik untuk menghilangkan najis maupun hadas. Contoh air mutanajis adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah air yang sudah berubah warna, bau, dan rasanya karena terkena najis. B. Air yang belum berubah warna, bau, dan rasanya, tetapi jumlah air sedikit atau kurang dari 2 kula, kurang lebih 216 liter. Hal ini dikarenakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dan dari Abu Umamah Al-Bahili, semoga Allah meridhoinya, berkata, bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya air itu tidak dinajisi oleh sesuatu pun kecuali apa yang mengubah atas baunya, rasanya, dan warnanya. Hadis riwayat Ibnu Majah 541. Air mustamal, yaitu air yang sedikit ukurannya atau kurang dari 2 kula dan bekas pakai telah digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah warnanya. Air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci karena dikhawatirkan sudah terkena kotoran atau najis yang dapat mengganggu kesehatan. Air musyammas, yaitu air yang makruh dipakai bersuci, dan termasuk jenis air ini adalah air yang dijemur atau terkena panas matahari dan disimpan dalam bejana atau bak penampungan, wadah yang bisa berkarat selain dari emas dan perak. Cukup sekian penjelasan materi kali ini tentang pembelajaran fikih yang berjudul tentang kedudukan air dalam bersuci. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di bawah. Yang baru mampir jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, karena subscribe gratis. Semoga siswa-siswi sekalian yang mendengarkan penjelasan dari Bapak mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video yang berbeda. Dadah.